Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Iswa Imrat Nadila. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi fungsi. Sebelum membahas mengenai komposisi fungsi, kita akan mengingat kembali mengenai fungsi. Oke. Jadi di sini kita memiliki pengertian dari fungsi. Fungsi merupakan relasi atau pemetaan dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B, yang mana setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B. Oke, seperti itu untuk pengertiannya. Sedangkan untuk anggota-anggota A ini, kita punya anggota-anggota A ini kita sebut dengan domain atau daerah asal. Sedangkan untuk daerah B, di sini ada A, B, C, D, ada 5, 6, 7, 8. Kita sebut dengan kodomain atau daerah lawan. Oke. Selanjutnya, kita punya rank atau daerah hasil. Daerah hasil itu merupakan hasil dari pemetaan atau relasi dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Kita lihat gambar di sini ya. Kalau gambar di sini itu ranknya itu ada A, B, C, D. Untuk gambar di sini ada ranknya itu ada 5. Oke, di sini ada 5. Sedangkan untuk gambar ini kita punya rank atau daerah hasilnya itu ada B, ada D, dan ada E. Oke, sampai sini sudah ingat mengenai apa itu fungsi? Baik, kita lanjut mengenai pengertian dari komposisi fungsi. Sebelum masuk ke komposisi fungsi itu, coba deh kalian perhatiin di sini saya memiliki beberapa kasus. Yang pertama ada bubur. Bubur dianggap kasus ya. Oke. Yang selanjutnya di sini ada percampuran warna. Yang ketiga di sini ada pakaian atau baju-baju gitulah ya, pokoknya yang biasa kita pakai seperti itu. Di sini emangnya apa sih hubungannya dari bubur, percampuran warna, sama pakaian dengan komposisi fungsi? Oke, untuk menjawab ke rasa ingin tahu kalian, saya akan menjelaskan antara korelasi dari bubur, percampuran warna, pakaian dengan komposisi fungsi. Sebenarnya ini bukan korelasi sih ya, lebih tepatnya ini untuk perumpamaan seperti itu. Kita lanjut ya, kita bahas yang pertama yaitu bubur. Di sini kan ada bubur ini ya. Jadi untuk bubur itu di sini ada padi, ada beras, kemudian ada bubur. Untuk menjadi beras, untuk menjadi bubur melalui berbagai proses. Dari yang awalnya padi, kita giling, kemudian menjadi beras. Dari beras kita masak, kemudian menjadi bubur. Jadi untuk menjadi bubur ini melalui berbagai proses, yaitu melalui penggabungan dari proses penggilingan yang dilakukan padi untuk menjadi beras, kemudian proses pemasakan dari beras untuk menjadi bubur, seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi apa sih korelasinya? Jadi korelasinya dengan komposisi fungsi itu, ini perumpamannya sama persis gitu loh dengan komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu sendiri ialah penggabungan dari beberapa fungsi, jadi lebih dari 2 fungsi itu juga bisa, untuk menciptakan untuk membuat fungsi baru, seperti itu. Ini seperti ini kan juga mirip ya, 11, 12. Jadi di sini kan melalui beberapa proses, ada penggilingan, ada proses pemasakan. Untuk melatih pemahaman kalian, di sini kita lanjut dulu ke contoh berikutnya. Ada percampuran dari beberapa warna. Di sini kan ada warna biru, kemudian kita campurkan dengan warna kuning. Kalau tadi kan penggabungan proses, sedangkan di sini tuh penggabungan dari warna. Ini untuk memantapkan pemahaman kalian dan pengamatan kalian mengenai apa itu komposisi fungsi, seperti itu. Ketika warna biru kita campur dengan warna kuning akan menghasilkan warna baru, yaitu warna hijau, seperti itu. Ini kan 11-12 ya dengan pemahaman kalian terhadap komposisi fungsi. Selanjutnya, contoh yang ketiga ialah baju. Jadi di sini tuh ada baju kan ya. Untuk baju ini sendiri, ini berasal dari bahan atau kain. Kain ini setelah melalui berbagai proses jadi kain. Kemudian kain ini berasal dari benang. Jadi ini tuh mirip dengan kasus yang pertama tadi. Untuk menghasilkan suatu produk baru itu penggabungan dari berbagai proses dan bahannya. Jadi dapat diambilkan kesimpulan mengenai ketiganya
bahwasanya pengertian dari komposisi fungsi ialah susunan atau gabungan dari beberapa fungsi yang terhubung dan berkaitan, sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Dengan kata lain, fungsi komposisi menggabungkan dua jenis fungsi fx dan gx. Di sini itu bisa terserah kalian gitu ya untuk fungsinya fx, gx atau apapun yang disimpulkan dengan ini. Ini dibacanya itu bundaran. Seperti ini nih, kita contohkan ini. Kita baca dengan hx sama dengan g, bundaran fx sama dengan gfx, seperti itu. Sampai sini apakah sudah paham mengenai pengertian dari komposisi fungsi? Kita lanjut ya ke ini deh. Di sini tuh ada gambar. Ini coba deh kalian pahami. Jadi di sini itu ada himpunan A, ada himpunan B, himpunan C. Himpunan A ke himpunan B terdapat fungsinya yaitu disebut dengan fungsi f. Dinamakannya fungsi fx. Kemudian dari anggota himpunan B ke himpunan C ada fungsinya yang menghubungkan, yaitu fungsi gx. Tadi kan satu-satu tuh, ada yang fungsi A ke fungsi B, fungsinya dari himpunan A ke himpunan B melalui fungsi f, kemudian dari himpunan B ke himpunan C melalui fungsi g. Kalau kita punya, selanjutnya itu kita punya himpunan A ke himpunan C. Jadi dari sini ke sini ya, itu dinamakan fungsi H. Jadi penulisannya seperti ini. Hx sama dengan G, bundaran Fx sama dengan Gfx. Seperti itu ya. Ini yang disebut dengan komposisi fungsi atau fungsi komposisi. Lanjut ya. Di sini kita memiliki sifat-sifat dari fungsi komposisi. Yang pertama ada tidak komutatif, yang kedua ada asosiatif, kemudian yang ketiga ialah memiliki fungsi identitas. Akan dibahas satu persatu ya. Kita lanjut mengenai tidak komutatif. Di sini kan tertulis f bundaran gx tidak sama dengan g bundaran fx. Di sini ada gambar padi, beras, dan bubur. Ini seperti contoh tadi ya di awal. Saya ibaratkan digiling itu dengan fungsi fx. Kemudian untuk dimasak itu fungsi gx. Penulisan yang awal ialah fungsi f bundaran gx. Jadi itu harus urut gitu. Fx, gx, f bundaran gx itu tidak bisa g bundaran fx. Di sini kan kita memisalkannya dengan digiling dan dimasak. Apakah bisa untuk menjadi bubur itu dari beras? Dari beras ini kita melalui proses penggilingan di sini. Kemudian di sininya kita melalui proses pemasakan. Jadi dari padi kita memasak, kemudian menjadi beras. Dari beras kita menggiling menjadi bubur. Apakah seperti itu bisa? Tidak ya. Jadi kita ketahui bahwasanya fungsi komposisi itu tidak bersifat komutatif. Oke. Ini untuk perumpamaannya. Sampai sini paham? Kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu asosiatif. Asosiatif di sini kita tuliskan dengan f bundaran g bundaran hx sama dengan f bundaran g bundaran hx, seperti itu. Ini untuk penjelasannya. Jadi di sini warna merah saya namakan dengan fx, biru dengan gx, dan kuning dengan hx. Tadi kan penulisan awalnya f bundaran g bundaran hx, seperti ini. Jadi kita itu perlu mencampurkan warna dari bundaran G bundaran H. Jadi fungsi Gx dan fungsi Hx kita campur terlebih dahulu. Antara warna biru dan warna kuning ketika dicampur menjadi warna hijau. Dari hasil ini kita campurkan dengan warna di Fx. Jadi F bundaran hasil dari G bundaran Hx. Tadi kan hasil ini kan hijau ya. Jadi merah kita campurkan dengan hijau akan menjadi warna ini menjadi warna coklat. Ini akan serupa dengan tadi kan penulisannya awal itu F bundaran G bundaran Hx seperti ini. Kalau yang di sini itu F bundaran F bundaran G bundaran H X, seperti ini.
Jadi kita perlu mencampurkannya terlebih dahulu antara fungsi fx dan gx. Ketika warna merah kita campurkan dengan warna biru, di sini akan menghasilkan warna ungu. Oke. Setelah ini, dari ungu ini kita campurkan dengan fungsi hx. Hx kan di sini kan kuning. Jadi warna ungu kita campurkan dengan kuning akan menghasilkan warna coklat. Ini untuk perumpamaannya. Jadi dapat diketahui bahwasanya fungsi komposisi memiliki sifat berubah asosiatif. Terbukti dari perumpamaan ini ya, yaitu F bundaran G bundaran H X sama dengan F bundaran G bundaran H X. Oke, jadi fungsi ini bersifat asosiatif. Sifat yang ketiga ialah memiliki fungsi identitas. F bundaran I, X sama dengan I bundaran F, X sama dengan Fx. Pada sifat identitas berarti jika fungsi Fx dikomposisikan dengan unsur identitas, maka hasil yang diperoleh memiliki jumlah yang sama dengan fungsi itu sendiri. Seperti itu. Di sini saya akan mencontohkan 2 soal. Yang pertama, diketahui Fx sama dengan 2x plus 5 dan Gx sama dengan 3x min 7. Maka bagaimana hasilnya untuk F bundaran Gx, seperti itu ya. Di sini kan kita sudah memiliki fungsi F, kita sudah memiliki fungsi G. Di sini kita sudah memiliki fungsi F dan sudah memiliki fungsi G. Maka seperti ini untuk cara menghitungnya. Kita pertama itu menulis terlebih dahulu fungsi F. Kalau di sini kan fungsi F-nya diketahui 2x plus 5. Sedangkan fungsi ini itu kita bundarkan dengan Gx. Jadi fungsi Gx-nya itu masuk ke dalam fungsi Fx. Langsung saya contohkan saja biar lebih gampang. Kalau tadi kan di Fx-nya itu, tadi kan Fx itu kita tahu sama dengan 2x plus 5. Tapi kalau perpindahannya F bundaran Gx menjadi 2, fungsi Gx-nya kita masukkan ke Fx menjadi 3x min 7 plus 5, seperti ini. Jadi yang seharusnya di sini kan x tuh, kalau di Fx ini harusnya 2x plus 5, tapi posisi x-nya itu kita isi dengan Gx. Begitu juga sebaliknya, ketika perpindahannya G bundaran Fx, jadi fungsi Fx-nya yang masuk ke Gx. Kalau F bundaran Gx, tadi kan fungsi G-nya yang masuk ke fungsi F. Nanti saya contohkan, oke? Kita hitung terlebih dahulu yang ini. Jadi ini hasilnya ialah 6x min 14 plus 5. Hasilnya berapa? Ya benar, 6x min 9. Ini untuk F bundaran Gx. Selanjutnya, Fx sama dengan 3x plus 3, Gx sama dengan 2x. Berapa nilai F bundaran G2? Ini itu soalnya sama dengan ini ya. Yang pertama, hanya saja di sini kita kembangkan dengan mengisi x-nya dengan 2. Kita hitungnya sama tadi kok kayak yang awal. F bundaran G X seperti ini ya. Jadi Gx-nya masuk ke Fx. Yang seharusnya 3x plus 3, kita tuliskan dengan 3, 2x, seperti itu. 2x ini masukkan ke x di Fx, seperti itu ya. Kita tambahkan dengan 3, hasilnya menjadi 6x plus 3. 6x plus 3. Kalau di sini kan tadi kan permintaannya. Kita kan udah ketemu nih F bundaran Gx-nya yaitu 6x plus 3. Sedangkan permintaan dari soal itu F bundaran G2. F bundaran G2 itu kita tulis seperti ini, F bundaran G2. Maaf ya kalau tulisannya kurang rapi. Jadi angka X-nya kita ganti dengan 2. 6 kali 2 sama dengan 12, tambah 3 sama dengan 15. Seperti ini. Oh iya, tadi kan saya mau mencontohkan untuk G bundaran F. Kalau misal di sini saya mau soalnya seperti ini, G bundaran F 5. Jadi fungsi F-nya, ini fungsi F-nya yang masuk ke Gx-nya. Seharusnya kan kita tulis terlebih dahulu Gx-nya 2x, tapi kita langsung masukkan fungsi F-nya ke fungsi G, yang harusnya 2x menjadi 3x plus 3. 2 kali 3 sama dengan 6x plus 6.
ini kita masih X ya, kita belum memasukkan 5-nya. Kita langsung masukkan 5 saja di sini. 6 kali 5 plus 6. 6 kali 5, 30, tambah 6, sama dengan 36. Jadi ini beberapa contoh soal ya, yang kalian bisa pahami. Selanjutnya, di sini saya memiliki beberapa latihan soal. Ini berguna untuk mengetes pemahaman kalian mengenai materi pada komposisi fungsi ini. Silahkan kalian kerjakan. Oke, selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi komposisi fungsi dari saya. Kurang dan lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.